Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadilah Dwi Enggeli dari kelas HSE dengan nomor NIM 1022000097. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan materi dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Yang pertama yaitu tentang pemahaman dasar tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosiologi yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum dan mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Dengan manfaat dari sosiologi hukum itu yaitu yang pertama, hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Yang ketiga, yaitu memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat. Yang keempat, mengetahui efektivitas hukum yang diakui. Sejarah singkat tentang sosiologi hukum yaitu dilihat dari sudut historis. Istilah sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, maupun sosiologi. Hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu, akan tetapi berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda. Betapa besarnya pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap pembentukan sosiologi hukum nyata sekali dari ajaran-ajaran beberapa mazhab dan aliran yang memberikan masukan pada sosiologi hukum. Selanjutnya yaitu pendekatan dan aliran dalam sosiologi hukum. Ada beberapa macam pendekatan dalam sosiologi hukum, yaitu yang pertama, pendekatan jurisprudensial atau kajian normatif hukum, lalu pendekatan empiris atau legal empirikal, yang ketiga yaitu pendekatan filosofis. Sedangkan alirannya yaitu yang pertama, mazhab formalistis, mazhab sejarah dan kebudayaan, aliran utilitarianisme, yang keempat, aliran sosiological jurisprudensi, yang kelima yaitu aliran realisme hukum. Paradigma sosiologi hukum. Hukum mempunyai paradigma, yaitu suatu perspektif dasar. Adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Objek kajian dalam sosiologi hukum itu meliputi yang pertama yaitu hukum dalam sistem sosial. Yang kedua, hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Yang ketiga, hukum sebagai alat kekuasaan. Keempat, sifat hukum. Yang kelima, perbandingan hukum dalam masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu kaitan hukum dengan nilai budaya. Sedangkan untuk ruang lingkupnya, dalam masalah dari sosiologi hukum, Griffith membedakannya dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama yaitu masalah sistematik, menelusuri hubungan antara bentuk kemasyarakatan dengan jenis hukum. Yang kedua, masalah diferensial, mendalami manifestasi hukum sebagai suatu fungsi kolektif yang nyata. Yang ketiga, yaitu masalah genetik, yaitu menelaah keteraturan sebagai tendensi dari perubahan, perkembangan, dan keutuhan hukum dalam masyarakat tertentu. Selanjutnya yaitu mazhab dalam sosiologi hukum. Yang pertama yaitu aliran positif. Dalam mazhab ini, sosiologi hukum hanya membahas fakta kasat mata tanpa mengaitkannya dengan penilaian terhadap kebijaksanaan hukum, nilai maupun tujuan yang terkandung, melainkan hanya hukum sebagai apa yang kita lihat dan terjadi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu aliran normatif. Hukum berfungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat, sehingga menurut perspektif normatif, sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.